Di tengah pandemi corona, sebuah komunitas menggelar aksi bersih-bersih masjid. Sebanyak 30 masjid di wilayah Jabodetabek menjadi target aksi marabot keliling ini. Delapan belas jurnalis ikut tergabung dalam program bernama Marbot Keliling Jurnalis Jelajah Indonesia. Salah satu masjid yang menjadi tempat aksi bersih-bersih ini adalah Masjid Jami Baitur Rahman, Cibubur, Jakarta Timur. Para marbot keliling ini membersihkan lantai, toilet, tempat wudhu, dan jendela-jendela masjid. Karpet yang selama ini tersimpan di gudang dikeluarkan dan dibersihkan serta divakum. Tidak hanya dibersihkan, seluruh area rumah ibadah juga disemprot dengan disinfektan. Total, aksi marbot keliling ini memakan waktu 2 hingga 3 jam. Skala program ini sebenarnya masih kecil. Saya berharap banyak tim lain yang ingin meniru program ini dan melakukannya di daerah masing-masing atau tetap di Jakarta atau dimanapun gitu. Yang penting program ini ditiru dan tidak harus di masjid, di tempat ibadah lain juga silakan. Selain untuk mencegah penyebaran virus corona, aksi bersih-bersih masjid dan musola ini adalah salah satu bentuk kepedulian jurnalis terhadap kebersihan dan keindahan tempat ibadah. Selama bulan Ramadan, Marbot Keliling menargetkan aksinya di 30 masjid dan musola di wilayah Jabodetabek. Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan adalah bersedekah. Dan sudah bersama kami ada Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak. Baik, langsung saja ini hakikat bersedekah di bulan Ramadan seperti apa Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bulan Ramadan, bulan yang sangat penuh dengan kemuliaan. Saking mulianya bulan Ramadan, semua pahala yang kita lakukan di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bentuk ibadah. Dan subhanallah, sedekah kalau kita lakukan di bulan-bulan biasa, di bulan Ramadan saja pahalanya sudah bisa menjadi amal jariah sampai ke akhirat nanti. Apalagi sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi fastabiqul khairat, mari sama-sama kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan termasuk bersedekah di tengah pandemi COVID-19 ini. Insya Allah juga pahalanya akan lebih dilipat gandakan lagi dengan situasi seperti ini. Dan bagi sahabat-sahabat semua yang ingin bersedekah tapi nggak punya uang, nggak punya materi, dengan keadaan seperti ini bingung mau sedekah seperti apa. Bahkan subhanallah begitu indah agama Islam, sedekah tidak harus dengan materi, sedekah tidak harus dengan uang, dengan kita membantu tetangga yang nggak punya beras, di rumah kita ada beras gitu ya. Kita kasih sekedarnya, sekemampuan kita, itu saja sudah bisa jadi sedekah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya cuma beras, ketika ada tenaga yang perlu kita bantu kepada tetangga, mungkin dia ada pindahan rumah misalnya gitu ya. Terus ada hal-hal kecil yang bisa kita bantu secara tenaga, maka itu juga jadi sedekah. Memberikan ide, sumbangsi pikiran itu sedekah. Bahkan tersenyum saja dalam Islam itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Begitu kata baginda Rasulullah SAW. Artinya sedekah di bulan Ramadan tahun ini benar-benar dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dengan berlipat-lipat. Pertama, ini bulan Ramadan. Yang kedua, kita di tengah pandemi COVID-19, di mana semua orang sedang mengalami krisis ekonomi. Maka itulah, mari sama-sama semuanya kita meluruskan niat di bulan Ramadan ini. Kita tetap di rumah aja, nggak kemana-mana. Tetapi dari rumah aja justru kita harus terus berkarya, berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjadi manusia bermanfaat bagi siapapun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Gitu Mbak.
Selain sedekah, ada juga zakat yang memang wajib dibayarkan di bulan Ramadan. Ini bagaimana cara membayar zakat di tengah pandemi dan apakah bisa didahulukan zakat ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya kutip ini dari keputusan Menteri Agama nomor 6/2020 bahwa ternyata masyarakat diimbau untuk membayar zakat fitrah di awal-awal bulan Ramadan atau di saat-saat seperti inilah, di hari Ramadan kesekian, hari ini tentunya, supaya zakat tersebut lebih bisa didistribusikan secara awal kepada masyarakat yang di sekeliling kita dalam keadaan yang benar-benar membutuhkan. Jadi subhanallah, di tengah krisis ekonomi saat ini, pengumpulan dan penyaluran zakat ini memang sangat diperlukan oleh saudara-saudara kita yang memerlukan, gitu Mbak. Baik, artinya memang zakat ini bisa didahulukan dan tanpa bertemu langsung juga bisa tersampaikan ke yang membutuhkan ya, Pak Ustadz. Iya, poin yang tidak kalah penting adalah supaya menghindari kontak fisik ya, guna kita ikut serta memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Baik. Pak Ustadz, mungkin terakhir untuk masyarakat pesan yang ingin bersedekah harusnya seperti apa yang tetap menjaga physical distancing di tengah pandemi ini? Baik, sedekah itu adalah sebuah ibadah, pekerjaan yang sangat baik, diawali juga dengan niat yang baik, tapi jangan sampai niat dan pekerjaan yang baik tadi justru bisa menjadi dosa di saat kita tidak mengikuti aturan pemerintah. Niat bersedekahnya baik, tapi terjadi kontak fisik gitu ya, terjadi kerumunan dan lain sebagainya, itu berarti niat baik yang tidak dijalankan dengan baik di situasi seperti ini. Maka pesan saya kepada seluruh masyarakat, ada syarat dan ketentuan yang tetap harus kita patuhi, yang sudah diarahkan oleh pemerintah, MUI, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya terkait dengan COVID-19 ini. Sedekah harus jalan terus, tapi jangan lupa bahwa ada aturan yang kita taati supaya sedekah itu menjadi sempurna, baik pahalanya, baik amal jariahnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersedekah, justru di bulan Ramadan ini, di tengah COVID-19 ini, kita harus lebih banyak bersedekah. Baik. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza sudah berbagi tausiah yang bermanfaat hari ini. Pemirsa, penularan COVID-19 di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, semakin ganas. Dampaknya pun mulai dirasakan masyarakat kecil. Apalagi saat ini pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang membuat warga kesulitan keluar rumah untuk mencari rezeki. Masyarakat kelas menengah ke bawah paling riskan terdampak wabah COVID-19. Sebagian dari mereka kini hidup tanpa pekerjaan dan pemasukan. Hal inilah yang dirasakan Suparno dan Hardian, warga RW 011, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Untuk bertahan hidup, Suparno hanya mengandalkan tabungan dari usaha sembakonya yang sudah gulung tikar sejak corona muncul di Indonesia. Setali 3 uang dengan yang dialami Hardian, yang untuk mencukupi kebutuhan hidup harus mengandalkan uang tabungannya. Sebab pria yang berprofesi sebagai ojek online ini sudah sepi orderan sejak corona mewabah di Indonesia. Hasil simpanan lama, tabungan lama kan ada sedikit Mbak. Ya, untuk sehari-hari kita di sini. Ojol sih, ojek online gitu. Apa semenjak ada wabah gini ya, narik juga nggak ada tarikan ya. Dia di rumah aja gitu, nggak kerja apa-apa ya. Apa yang dialami Suparno dan Hardian kini dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia. Jutaan orang terpaksa kehilangan pekerjaannya akibat wabah COVID-19. Bahkan mereka juga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini disikapi oleh MNC Peduli dengan menyalurkan ratusan paket sembako melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kepada warga di wilayah Jakarta Selatan.
dampak COVID ini bukan hanya kepada kesehatan, tapi juga kepada day-to-day living atau ekonomi masyarakat. Dan ini paling berdampak pada masyarakat yang kurang mampu, pada masyarakat yang terutama rely on upah hariannya, itu upaya hariannya untuk mereka bisa hidup. Sejak corona mewabah di Indonesia, MNC Peduli telah menyalurkan belasan ribu paket sembako hasil donasi masyarakat. Untuk itu, MNC Peduli selalu mengajak pemirsa di rumah agar ikut berdonasi dalam upaya membantu masyarakat yang terkena dampak virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi protes menuntut bantuan ekonomi di Afghanistan berakhir baku tembak dan akibatkan 2 orang meninggal dunia. Informasinya sesaat lagi.